Halo teman-teman rekan sejawat Isma Farsi, kembali lagi bersama aku Wahyunanda, staf ahli informasi dan teknologi. Di sini aku akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang akan kita pakai di Notion. Nah, apa itu Notion? Nah, berdasarkan permintaan dari beberapa BP dan staf ahli, dan bahkan sekjen juga pengen meminta, itu kita perlu namanya sebuah markas virtual yang dimana untuk mengecek seluruh progres dan beberapa cek to-do list yang perlu dilihat ini satu sama lain tanpa ada rasa transparan, rasa privasi, dan bisa pengawasan itu bisa secara seamless atau tidak ada halangan real time seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai di sini untuk membuat markas virtual adalah Notion. Nah, Notion itu apa? Notion itu semacam aplikasi produktivitas di mana seperti Google Keep, Todoist, Google Calendar, bahkan Evernote, dan apapun yang kalian bisa sebutkan aplikasi produktivitasnya itu ada di Notion semuanya. Nah, gak perlu lama-lama lagi, aku akan menjelaskan beberapa fitur dan cara memakainya. Kita mulai dari yang dasar dulu ya teman-teman. Yang pertama itu begini ya tampilan Notion. Ini benar-benar tampilan awalnya. Misalnya kita sembunyikan ini ya bagian share-nya ini, itu benar-benar kosong deh halamannya. Ya mungkin ada halaman-halaman template yang sudah menjadi bawaan dari Notion. Dan di sini aku udah membuat markas virtual untuk badan pengawas, untuk BPH nasional, dan beberapa untuk BPH wilayah. Seperti itu. Dan ini semua markas-markasnya hanya bisa dimasuki sesuai dengan urutan jabatannya, tingkatan jabatannya. Misalkan BP itu bisa memasuki semua halaman. Kalau BPH nasional, dia bisa memasuki BPH-nya ini markas nasional saja tanpa memasuki markas wilayah maupun badan pengawas. Begitupun juga markas wilayah, itu hanya bisa dimasuki oleh Korwil di wilayah itu beserta BPH wilayahnya, dan tidak bisa memasuki markas yang lain. Dan itu ya untuk tampilan tengahnya. Lalu untuk tampilan samping, itu kita ada ini. Nah, ini akun kita. Ini contoh akun-akun yang pernah aku pakai, dan aku memisahkan Mat Isma Farsi dengan akun pribadiku agar tidak terjadi campur aduk ya. Lalu ini ada ini ya, pokoknya ini tempat untuk mengurus akun. Terus yang kedua ada Quick Find. Ini Quick Find ya seperti fitur search-nya di Notion. Lalu all update ini seperti notifikasi dan ini ya, informasi update aplikasi. Setting dan member itu ya kalian bisa atur ini ya, bisa lihat sendiri. Kita bisa ngatur akun kita, notifikasi kita, aplikasi yang terkoneksi, halaman ini ya, bahasa dan wilayah kita. Terus tampilannya kita bisa rubah jadi light. Nah, bisa light atau bisa dark lagi. Nah, aku lebih suka dark ya. Lalu ada setting. Nah, ini setting bisa kita rubah sendiri. Nah, enaknya di Notion itu kita bisa menggunakan ini URL yang kita. Misalnya kalau mau membuat markas virtual ini di website, itu bisa kita ketik domain kita. Nah, aku tulis Isma Farsi. Nanti dia otomatis kalau kita cari di Google itu ismafarsi.notion.site. Nah, itu. Member pun juga begitu, karena aku pakai personal pro, jadi aku bisa menginvite teman-teman sebagai tamu aja, nggak bisa sebagai tim kolaborator. Tapi tetap kok, tamu itu bisa mengedit isi-isinya. Plan itu seperti pembayaran, billing itu juga pembayaran, security juga. Ya ini semacamnya keamanan, integrasi. Integrasi ini lebih ke arah ini ya, autobotnya. Ya bagaimana kayak mengkonekkan Google Drive ke Notion, terus apapun lah, aplikasi apapun ke Notion gitu. Itu integrasi. Oke, terus yang di tampilan di sini, ini ada tampilan add a page. Nah, a page itu seperti yang ini ya. Ini namanya page, satuan ini namanya page, halaman. Lalu template ini kalau kalian mau pengen cari-cari ya referensi template dari Notion, itu bisa klik di sini template. Itu banyak banget templatenya. Nanti kalian bisa gunakan use this template. Import juga ini ya, import tuh semacam kalau kalian bikin sebuah tulisan di Google Docs atau Word gitu. Nanti kalian bisa import di sini, nanti muncul di Notion. Ya, sesuai dengan fiturnya. Trash itu ya seperti recycle bin. New page itu sama kayak add a page ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Oke, di tampilan di sini, ini kalau dilihat ini satu kesatuan halaman. Kalau kita buka nanti, kita turunkan toggle tak, nah, itu muncul beberapa halaman-halaman yang mirip seperti tampilan di sini.
Contoh ya markas nasional, kita klik halamannya. Nah, itu kita klik lagi markas nasional tuh ada beberapa halaman lagi. Ini pun juga ada beberapa halaman juga gitu. Jadi urutan dia. Dan markas nasional tuh tampilan seperti ini. Nah, itu aku udah sesuaikan layoutnya sesuai dengan beberapa departemen, link akses, dan apapun yang penting-penting seperti itu. Oke, kita menuju ke pojok kanan atas. Itu ada ini akun diriku ya, diriku ini diriku ya, Wahyu Nanda. Itu aku udah share dari ini ya, aku sebagai markas besar Ismofarsi akunnya itu aku memberikan akses kepada GP Wahyu Nanda sebagai admin full akses. Dan ini TS aku yang mengedit ini markas wilayahnya. Jadi kalau ini ya, siapapun orang yang mendapat linknya itu akan muncul nama-nama sama akunnya di sini gitu. Nanti kita bisa kasih akses full akses, can edit, can comment, atau can view aja seperti itu. Ya mirip seperti fiturnya Google kan ya. Oke, kita bisa share, bisa dalam bentuk share to web, itu dalam bentuk link. Nah, itu bisa ada linknya, nanti bisa kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan untuk melihat markas virtual kita. Atau kita cuma cukup untuk invite emailnya saja, seperti itu. Oke, seperti biasa, mirip seperti Google. Dan ini komen itu ya ini seperti ke arah ya komentar juga sih. Misalnya page ini mau dikomen itu, misalnya ini kita bisa ini ya, berikan komentar. Aku kurang paham sih kalau memberikan komentar, tapi biasanya ada loh. Nah, kayak add a comment gini, nanti muncul di sini komennya seperti itu. Ini update. Nah, ini update-nya seperti kayak less edited ya. Jadi fiturnya sama banget kayak Google. Jadi kalian lebih mudah, kayak siapa sih yang terakhir ngedit markas ini gitu, dan lain sebagainya. Terus untuk sidebar ini untuk menunjukkan apa ya, halaman menjadi favorit kalian. Misalnya aku pengen halaman markas nasional jadi favorit, kita bisa add up to favorit, dia muncul di sini gitu. Jadi nggak perlu kayak scroll banyak-banyak, nanti muncul di favorit seperti itu. Kita bisa remove juga. Dan ini tambahan-tambahan lainnya, kita bisa rubah style fontnya, bisa default, serif itu yang ada ini ya, ketikan kaki sama mono. Nah itu mono, ini serif, dan ini defaultnya. Mau bikin small text bisa, biar lebih kecil, atau full width atau enggak width. Nah itu bisa diatur-atur. Customize itu bisa kita rubah backlink atau apalah, aku kurang paham, ini nggak pernah tak buka. Undo bisa, page history juga ada ininya, halaman-halaman ininya, perubahan-perubahannya. Ini editednya. Terus ada ini show deleted page, itu bisa kita lihat. Nah ini yang pernah kita rubah ya, kita delete semua, di trash semua ini ya. Impor ekspor juga sama. Nah kita bisa ekspor ininya dalam bentuk PDF atau HTML atau Markdown atau CSV. Kalau kalian mau bikin website ya, mau bikin website yang stylenya kayak Notion, itu kita bisa ini convert jadi HTML, terus kita impor ke website kita sendiri seperti itu. Sejauh ini aku pakai PDF ya buat kalau ngimpor ekspor gitu. Kita bisa rubah page formatnya atau apalah gitu, gampang kan. Dan connect to Slack channel, karena kita pakai Discord, jadi kita hapus ini, kita nggak gunakan. Oke, itu untuk tampilan layout sama beberapa fitur-fitur lainnya. Nah sekarang kita coba untuk membuat sebuah halaman baru. Nah, aku bakal kasih tahu beberapa fitur-fitur dasar sama fitur-fitur tambahan lainnya. Itu memudahkan kalian nanti untuk bekerja. Semisal kalau layout yang aku berikan ini misalnya dari Kesekre, misalnya ini kurang pas gitu di mata kalian. Nah, itu kalian bisa bikin sendiri versi kalian. Oke, kita mulai ya. Kita tambah add a page atau new page, ini bisa. Aku klik ini ya. Nah, kita bisa open as a page. Nah kita bisa ini ya, bisa sembunyikan tampilan ini biar kita nggak mengganggu. Terus ini kan tampilannya belum full width ya, kita bisa rubah sini full width. Boom. Oke, kita bisa kasih judul misalnya halaman latihan. Oke, terus untuk kita bisa menambahkan icon. Nah ini iconnya bisa kita rubah-rubah atau membuat halaman latihan train gitu. Nah nih orang lagi nge-gym gitu, pilih. Terus kita bisa tambahkan cover. Oke, tambahkan cover itu juga bisa di change cover. Kita bisa pilih galeri kita, galeri di Notion. Atau kamu bisa kalian bisa mengupload atau ditambahkan link. Nah, ini caranya. Kalian kayak search di Google Image itu kalian copy link, copy ini ya, image as a link gitu. Nanti kalian copy linknya di sini.
nanti bakal muncul sendiri di sini. Atau kalian bisa cari di Unsplash. Kebetulan Notion sama Unsplash tuh satu ini ya, apa istilahnya, saling bekerja sama gitu untuk memberikan gambar stok. Nah, kalian bisa pilih gambar-gambar yang bagus di sini. Bisa kita pilih ini ya, Adriana Geo. Oke, sudah terpilih kan? Nah, kita bisa rubah posisinya. Misalnya ditaruh di sini, nah, atau di bawah ini gitu. Ini kan kosongan ya tadi. Itu kan, nah misalnya aku tadi delete. Nah, ini kan muncul tampilan-tampilan gini. Nah, kita mulai dari yang 0 aja. Gitu. Oke, sekarang aku akan menjelaskan beberapa ininya, beberapa fiturnya. Cara kalian memunculkan fitur itu kalian tekan garis miring. Nah, itu kan muncul beberapa. Yang pertama tuh teks. Ya, teks itu seperti ini ya tulisan yang biasa. Nah, itu kalian ketik itu, misalnya ini. Nah, itu teks namanya. Terus yang kedua, itu ada page. Page itu memunculkan halaman baru dalam halaman. Misalnya sub halaman. Oke, ini sub halaman. Nanti muncul halaman dalam halaman gitu. Ya mirip kayak ini ya, jatuhnya kayak folder gitu. Itu untuk page. Terus yang ketiga ada to do list. Nah, to do listnya seperti ini. Misalnya kerjakan tugas ini gitu. Itu kalian bisa centang, itu untuk menunjukkan kalau kalian selesai, nanti bakal kecoret sendiri. Itu to do list. Terus yang kedua ada heading. Heading tuh seperti ya kayak ini, judul 1 gitu, judul 1, terus heading 2 itu judul 2 gitu, judul 1.1 gitu. Oke. Heading 3 seperti biasa, judul 1.1.1 gitu. Nah, semakin ke bawah semakin mengerucut ya. Nah, itu fungsinya heading. Terus yang keempat ada namanya table. Table itu, nah ini fitur baru dari Notion. Kalian bisa tambah gitu tabelnya. Atau mau dibikin full width atau dibikin standar gini ya, ukurannya. Mau di drag gitu. Nah, kalian enaknya bisa diwarnai secara ini ya, secara ini ada pilihan-pilihannya. Aku belum mencari fungsi fiturnya ini. Nah, kalian bisa tes misalnya judul tabel 1 gitu. Terus judul tabel 2. Kalian bisa isi kayak berapa tambahan-tambahannya. Terus kalian kalau mau nambah kolom bisa di sini, bisa di sini, lanjut nambah baris bisa di sini dan lain sebagainya gitu. Itu untuk tabel. Kita hapus ya biar nggak menuhi tempat. Terus yang kelima itu ada bullet list. Nah, misalnya judul 1.1.1 itu kalian mau bikin list apa? List 1 gitu. Terus list 2 dan lain sebagainya. Oke, gampang kan ya untuk list. Terus kita lagi kembali tekan garis miring, kita pilih number list. Sama juga seperti list kayak angka 1, angka 2 gitu. Oke, terus untuk toggle list, nah ini enaknya misalnya daftar yang perlu dilakukan. Kalian tekan toggle ini, klik. Nah, itu kalian bisa bikin sebuah ini ya, kayak flashcard gitu. Kita bisa drag di sini. Kita pindahkan aja. Nah, nanti dia bakal hilang. Kalau kita pencet segitiga ini, dia bakal muncul yang kita pengenin gitu. Nah, itu fungsinya toggle. Oke, kita lanjut ke fitur lainnya. Ada quote. Nah, quote ini seperti kayak jika kamu gitu, Isoparsi berjaya gitu misalnya. Isoparsi berjaya. Terus Damas Raja. Quote itu fungsinya kayak menekankan ada beberapa pesan penting gitu ya. Misalnya yang kalian pengen cantumkan dan pengen kalian perlihatkan kepada orang lain. Nah, itu fungsinya quote. Nah, bedanya sama call out. Call out itu ini. Call out. Ini kalian bisa cari di sini ya, di bawah call out. Divider dan call out. Call out itu fungsinya seperti petunjuk gitu misalnya. Halo rekan sejawat, kayak yang aku bikin itu ya di semua halaman. Nah, itu fungsinya call out seperti memberikan petunjuk. Gitu. Terus yang selanjutnya ada namanya divider. Divider itu seperti pembagi. Ya biar rapi aja. Misalnya ini mau dibatasin gitu. Nah, kelihatan kan pembatasnya. Misalnya kita fokus ini nanti dibagi sama ini, fokus ini bagi sama ini gitu, divider. Terus ada namanya link to page ya. Link to page itu ya ini seperti kayak ini ya, sebuah shortcut gitu ya. Ini kita mau bikin ya link
link to page. Kita mau ngelink halaman latihan ini kepada markas nasional gitu. Nah, ini markas nasional, kita mau link. Nah, nanti muncul tanda panah gini ya, tanda panah ke atas. Kita klik tuh. Nah, muncul langsung dia ke link ke sini gitu. Kita back aja ya. Itu fungsi link. Ya, itu untuk sementara fitur-fitur dasar dari penggunaan Notion. Untuk sekarang kita akan masuk ke fitur lanjutannya, fitur tambahan-tambahannya.